Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrillah ala jami'i ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Wa qala al-ayah akhir, ud'uni astajib lakum. Amma ba'd. Halo sobat YouTube semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik rohani maupun jasmaninya, dan semoga kalian selalu dalam limpahan rezeki, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bagi kalian semua atau antum-antum yang sedang dalam kesusahan, baik itu berupa kesusahan terlilit hutang dan musibah lainnya, semoga selalu diberikan kemudahan dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia biasa, tentu kita membutuhkan rahmat dan kasih sayang daripada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai makhluknya yang penuh dengan rasa kekurangan, maka kita wajib memintanya kepada Yang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekurangan rezeki, baik itu kekurangan kesehatan atau sebagainya, maka kita wajib memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran apapun, baik itu berupa lantaran bersedekah, lantaran ibadah, lantaran mengikuti ajaran para alim ulama, lantaran dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap makhluknya yang senantiasa jika dia sedang dalam kesusahan selalu meminta jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh dalam Al-Qur'an dan telah memberitahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfur. Perbanyaklah kalian zikir kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, dan perbanyaklah kalian bersyukur kepadaku, dan jangan kalian kufur atas diriku. Seperti itu kurang lebih artinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Artinya zikir yaitu ingat kepadanya, maka Allah akan ingat kepada orang tersebut atau kita semua. Dan kita juga disuruh oleh Allah untuk bersyukur, maka jangan sekali-kali kita berbuat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dawuh yang lain, Allah juga memberitahu kita untuk memperbanyak doa atau meminta kepadanya, yaitu ayatnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menghijabainya. Ada juga yang mengartikan ud'uni astajib lakum, panggillah aku, jika panggillah diriku, maka aku akan menghijabah panggilanmu. Seperti itu. Ada juga ulama kita yang mengartikan seperti itu. Intinya sama, yaitu kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam doa dengan memakai zikir atau doa memakai zikir. Ada yang berdoa memakai sholawat, ada juga doa yang memakai sedekah dan sejenisnya. Tujuannya sama, yaitu meminta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan menerangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang kita inginkan jika kita
berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala dan juga murni karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah duniawi itu juga sebuah kebutuhan hidup, karena hidup di dunia itu tak cukup dengan kita memperbanyak zikir dan sholawat tapi tidak memperhatikan ekonomi dan sejenisnya. Karena kita hidup di dunia bergantung daripada dunia, maka kita harus juga seimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Dalam urusan dunia kita dahulukan dan akhirat kita nomor duakan, seperti yang telah kita ucapkan setiap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan dijauhkan daripada api neraka. Maka jika kita mencari dunia itu sudah wajar karena kita hidup di dunia, maka kita dahulukan masalah dunia dan akhirat, kita nomor duakan atau kita seimbangkan, sejajarkan. Baiklah, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi, adapun pasal yang keempat akan menerangkan fil ahadisi allati warada fiha at-tarhibu fi aksari minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menerangkan beberapa hadis-hadis yang bersambung yang diambil daripada orang-orang yang senang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yata'allaqu bidzalika minan nuquli, dan sesuatu yang ta'alluq bersambung daripada beberapa hadis tersebut dari beberapa qaul atau pengendika. Adapun qaul yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, aksiru minas sholati alayya fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Beliau menyuruh kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepadanya, karena sesungguhnya apa yang ditanyakan nanti kepada mereka di dalam kuburnya, yaitu apa yang kita kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita baca sholawat, apa yang kita baca untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaul yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW pernah berkata, as-salatu alayya nurul yaumal qiyamah, bahwasanya sesungguhnya sholawat yang kita baca kepadanya itu akan menjadi cahaya nur ketika di hari kiamat nanti. Inda dhulmati surati, di antara gelapnya jalan. Jadi sholawat yang kita baca kelak akan menjadi cahaya di hari kiamat ketika kita berjalan di jalan yang gelap. Fa'aksiru minas sholati alayya, maka perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya sesungguhnya sholawat yang kita baca kepadanya itu akan menjadi nur, cahaya ketika nanti di hari kiamat, ketika kita berjalan di atas jalan yang gelap gulita, maka kita disuruh memperbanyak sholawat kepadanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah SAW pernah berkata juga, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala, barang siapa yang ingin senang atau berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, wa huwa anhu radin, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia dan Allah pun ridho kepadanya, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pernah berkata, man asarat alaihi hajatuhu, barang siapa yang susah memperoleh hajatnya, fal yuksir minas sholati aliyya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa innaha takshiful humumah, karena sesungguhnya sholawat yang kita baca kepadanya itu bisa menghilangkan kesusahan, wal humuma, dan keprihatinan, wal kuroba, dan suatu kerupekan,
wa taksirul arzaq, dan solawat yang kita baca itu bisa memperbanyak rezeki kita, wa taqdil hawaija, dan menekakkan atau mengabulkan segala hajat yang kita inginkan. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang susah memperoleh hajatnya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku. Fa inna takshiful humuma wal quraba, karena sesungguhnya sholawat yang kita baca itu bisa menghilangkan kesusahan, kerupekan, dan keprihatinan. Dataksirul arzaqo, dan bisa memperbanyak rezeki kita. Wa taqdil hawaija, dan bisa mengabulkan segala hajat kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pernah berkata juga, man asara alaihi syai'un falyukshir minas salati alayya, barang siapa yang susah memperoleh sesuatu, maka falyuksir minas salati alayya, perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Fa innaha tahullul 'aqada, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca kepadaku seperti kalian mengudari bundelan atau siapa namanya, bundelan sebuah uraian, menguraikan al-aqadati ing bundelan, wa takshiful kuraba, dan menghilangkan kesusahan atau kerupekan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW ada pernah berkata, yaqulu, berkata, in anja'akum yaumal qiyamah, inna anja'akum yaumal qiyamah, sesungguhnya lebih selamat daripada kalian semua kelak nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat, min ahwaliha, daripada pekewuhnya hari kiamat, iku aksarukum alayya as-sholatan, itu adalah mereka-mereka yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW fi dari dunia, di dalam desa dunia atau kehidupan dunia. Innahu, sesungguhnya sholawat itu qad kana fillah, ya, innahu, sesungguhnya sholawat qad kana fillah, teman-teman, ana fillahi, ana ngersane Allah, wal malaikatahu, lan pira-pira malaikat ya Allah, kafayatun, apa kafayatun, kecukupan, wa inna ma amaro, lan angin pastine perintah ingin Nabi, bidzalika, kelawan mengkono aksaru sholati ala nabi al mu'minina, ing pira-pira wong kang mukmin, liyasabahum, krono ganjari sapa Allah ing aksaru sholati ala nabi alaihi ngatase man, atau alaihi ngatase dzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaradda al khaws ala aqwam la aghfarahum illa bi kasrati sholati alayya, wallahu a'lam bishawab. Jadi inti daripada keterangan tersebut bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepadanya, untuk senantiasa istiqamah membaca sholawat kepadanya, baik itu sehari 100 kali atau sehari 10 kali, asalkan rutin setiap habis sholat baca 100 kali atau 10 kali, atau setidaknya membaca 1 kali nggak apa-apa kepada Rasulullah SAW, asal rutin. Itu akan menjadi pahala, akan menjadi pedangnya kita nanti ketika kita dalam kesusahan, asalkan kita istiqomah dengan cara memperbanyak sholawat lewat ibadah-ibadah 5 waktu yang senantiasa kita lakukan setiap hari. Daripada waktu subuh 100 kali, zuhur 100 kali, terus asar 100 kali, maghrib 100 kali, isya 100 kali, dan akan dijumlah menjadi 500 kali seharinya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Adapun yang biasa al-fakir baca, yaitu setiap ba'da sholat minimal al-fakir baca 100 kali dengan bentuk sholawat, yaitu sholawatnya yang paling pendek dan paling ringkas, yaitu sallallahu ala Muhammad, itu sholawat rahmat. Maka fadilahnya daripada sholawat ini sangatlah luar biasa dan sangat banyak rahasia-rahasianya, sehingga
apa-apa yang ulama pernah katakan bahwasanya jika kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, hati kita akan tenang, rezeki kita akan ditambah dan akan dipermudah. Itu memang benar adanya. Al-Fakir sudah mencobanya dan telah, alhamdulillah, telah merasakannya. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang akan senantiasa memperoleh pahala serta limpahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala lewat kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf bila ada salah kata atau kata-kata atau keterangan yang tidak bisa dipahami. Al-Fakir di sini hanya ingin belajar bersama, semoga bisa dimaklumi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.